Sobat Maestro, sesaat lagi kita akan bersama-sama mengikuti program Bible and Coffee bersama Pendeta Glenn Latuheru dari GBI Glow Fellowship Center Bandung. Selamat mendengarkan. Haleluya, shalom saudara yang dikasih dalam Tuhan, dimanapun Bapak Ibu Saudara berada. Hari ini kembali saya menyapa setiap umat Tuhan dalam program Bible and Coffee. Melalui program ini saya rindu setiap kita tetap terus tertanam dalam firman Tuhan. Karena hidup kita tidak ditentukan oleh apa yang menjadi perkataan orang tentang kita, tapi hidup kita ditentukan oleh apa kata firman Tuhan tentang kita. Hidup kita juga tidak ditentukan oleh apa yang terjadi di hadapan kita, tapi hidup kita ditentukan oleh apa yang menjadi perkataan Tuhan, firman Tuhan yang ada dalam kehidupan kita. Sehingga pada akhirnya dasar hidup kita adalah firman Tuhan dan bukan keadaan yang terjadi. Karena Alkitab jelas katakan, kita hidup bukan karena melihat, kita hidup karena percaya. Hidup kita karena beriman kepada Kristus. Karena kita percaya, kita beriman, maka kita melihat perkara-perkara dahsyat yang akan Tuhan kerjakan dalam kehidupan kita. Karena itu melalui program Bible and Coffee ini, saudara yang dikasih dalam Tuhan, ayo kita kembali merenungkan firman Tuhan. Karena langit dan bumi akan lenyap, tetapi firman Tuhan akan tinggal tetap dalam kehidupan kita. Haleluya. Mari kita berdoa, kita datang kepada Tuhan, kita akan merenungkan firman Tuhan. Bapa Surgawi, kami mengucap syukur buat kasih setiamu, buat anugerahmu dalam kehidupan kami. Kami berterima kasih karena Tuhan yang memelihara kami, memampukan kami menghadapi segala sesuatu yang harus kami hadapi dalam hidup kami. Betul, dalam kami mengiring Tuhan ada badai. Betul, dalam kami mengiring Tuhan ada pergumulan, ada masalah. Ada terkadang ujian yang membuat kami semakin hari semakin percaya kepada Tuhan. Tapi satu hal yang kami mengerti, bahwa Allah turut bekerja di dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan buat kehidupan kami. Karena itu ya Allah, Roh Kudus, sampaikan sesuatu bagi masing-masing kami. Urapi kami dengan roh hikmat dan wahyu, sehingga kami mengerti akan kebenaran, dan biarlah kebenaran ini yang memerdekakan hidup kami. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Haleluya. Amin, amin. Puji Tuhan. Saudara dikasih dalam Tuhan, kita tahu bersama bahwa Yesus lahir di palungan, ya kan, tempat makan hewan. Saudara dikasih dalam Tuhan. Dan jadi pertanyaan buat setiap kita, apakah Tuhan tidak bisa buat mujizat kepada Maria dan Yusuf pada saat ada di sana untuk mengadakan tempat minimal untuk buat mereka ada tempat nyaman? Bisa, tentu bisa, saudara. Tapi kenapa saudara dikasih dalam Tuhan, Yesus tetap memilih di palungan? Berarti ada sesuatu yang Tuhan mau ajarkan dalam kehidupan saudara dan saya. Nah, coba kita lihat sama-sama Lukas pasal 2 ayat 6 dan ayat yang ke-7. Ini yang menjadi pertanyaan mungkin sebagian besar kita. Kenapa Yesus mesti lahir di palungan? Dia kan Tuhan. Kalau dia Tuhan, harusnya dia bisa buat mujizat pada saat Maria dan Yusuf sedang membutuhkan tempat untuk mereka bersalin, ya. Lukas pasal 2 ayat 6 dan ayat yang ke-7. Ketika mereka di situ, tibalah waktunya bagi Maria untuk bersalin, saudara dikasih dalam Tuhan. Dan ia melahirkan seorang anak laki-laki, anaknya yang sulung. Lalu dibungkusnya dengan lampin dan dibaringkannya di dalam palungan. Karena apa? Alkitab jelas katakan, karena tidak ada tempat bagi mereka di rumah penginapan. Bayangkan saudaraku, ini yang harusnya kita berpikir gitu loh kan. Kalau memang Yesus adalah Tuhan kan, dia bisa dong buat mujizat. Buat Maria dan Yusuf pada saat mau melahirkan, minimal tiba-tiba kosong gitu kan, ada tempat-tempat penginapan. Tapi enggak dibuat seperti itu. Kenapa? Ternyata Tuhan Yesus sedang mengajarkan kepada kita satu hal. Bukan soal tempat di mana dia akan dilahirkan, tapi tempat apapun yang membukakan
untuk dirinya ada di sana, maka dia akan ada di sana. Maksudnya apa? Tuhan tidak melihat latar belakang kita siapa. Selama kita mau membuka hati kita untuk Yesus hadir, Yesus lahir, maka dia akan hadir, dia akan lahir dalam hati kita. Kira-kira seperti itulah yang Tuhan mau ajarkan setiap kita, bahwa Tuhan tidak melihat tempatnya untuk kelahiran dia. Demikian pula setiap kita, Tuhan gak lihat siapa kita yang menerima dia, membiarkan dan mengizinkan dia lahir dalam hati kita masing-masing. Tuhan gak peduli dari latar belakang apa engkau. Engkau yang memiliki harta benda banyak, ataupun engkau belum dipercayakan Tuhan memiliki harta benda. Engkau yang hidup susah maupun engkau yang hidup kaya raya bergelimpangan harta, saudara dikasih dalam Tuhan. Yang Tuhan cari adalah kesediaan. Sama-sama bilang sama saya, kesediaan. Kesediaan untuk apa? Untuk membuka hati untuk kelahirannya. Dan pada saat itu, tempat itu membukakan dirinya. Tempat di mana Yesus dilahirkan, tempat di mana Yusuf dan Maria hanya bisa tinggal di situ. Ya, tempat itu, kandang hewan itu yang bisa dipakai. Di tempat itu pun Yesus bisa lahir. Dengan kata lain, tidak peduli siapapun saudara, dari latar belakang apapun saudara, kalau engkau membukakan hatimu, mengizinkan Yesus lahir dalam hidupmu, maka dia akan lahir dalam hidup setiap kita. Katakan amin. Hari ini kita diingatkan. Saya teramat percaya Yesus dapat buat mujizat pada saat itu untuk membuat tempat-tempat penginapan sepi, sehingga Yusuf dan Maria bisa lahir di kamar yang lebih layak melahirkan Yesus. Tapi kenapa Yesus lebih memilih palungan, kandang hewan sebagai tempat untuk dia lahir? Agar setiap kita manusia menyadari bukan soal seberapa hancurnya hidup kita, bukan soal dari latar belakang kehancuran dosa seperti apa yang kita pernah lakukan. Tapi selama kita membukakan hati kita sebagai palungan, tempat di mana Yesus akan lahir, maka Yesus akan ada di sana. Hari ini, siapapun engkau yang mendengarkan firman Tuhan saat ini, engkau dari latar belakang hidup yang hancur, engkau dari latar belakang hidup yang berantakan, Natal berbicara tentang kasih Tuhan. Dia tidak melihat tempat di mana dia akan dilahirkan. Dia tidak melihat tempat di mana dia akan tinggal. Saudara, dari latar belakang apapun, selama engkau mau membuka hatimu menjadi palungan tempat Yesus akan lahir, maka hari ini juga engkau akan lihat Tuhan akan ubahkan kehidupan setiap kita. Karena itu hari ini saya percaya tidak ada sesuatu terjadi secara kebetulan. Bukan juga suatu kebetulan kau mendengarkan firman Tuhan pada saat ini. Tuhan mau lahir dalam kehidupan kita. Jadikan hati kita sebagai palungan, tempat di mana Yesus akan lahir. Karena yang Yesus lihat bukan tempat siapa. Itu sebabnya terbukti dia tidak melihat tempat di mana dia lahir. Hal yang sama akan dinyatakan. Dia tidak peduli tempat siapa. Siapa latar belakang kita, siapa orang tua kita, dari latar belakang keluarga mana kita, dia tidak lihat itu. Yang dia lihat adalah apakah hati kita terbuka menyediakan tempat sebagai tempat dia lahir dalam hidup kita. Ketika kita membuka dan menyediakan tempatnya, disitulah Yesus akan lahir dan Yesus akan memerintah dalam hidup kita. Mari kita datang kepada Tuhan, kita berdoa. Terpujilah Tuhan yang menuntun kami, terpujilah Tuhan yang membimbing kami, terpujilah Tuhan yang menyelamatkan kami. Kami mengucap syukur sebab Yesus Tuhan kami tidak memilih-milih tempat untuk ada dalam pribadi, untuk ada di tempat manapun. Sehingga akhirnya kami menyadari bahwa Yesus Kristus Tuhan, Engkaulah Allah yang selalu ada dalam kehidupan kami, membawa hidup kami, menuntun hidup kami masuk dalam seluruh rancangan Tuhan, rancangan Allah yang ajaib. Bapa, terima kasih buat berkat firman-Mu. Terima kasih buat kasih setia Tuhan. Terima kasih buat anugerah Tuhan. Kami diingatkan hari ini, kami perlu membuka hati kami sebagai palungan tempat di mana Yesus Kristus Tuhan kami akan lahir. Kami menyediakan tempat ini. Kami membuka hati kami. Datang, lahir, masuklah dalam hati kami ya Tuhan. Memerintahlah dalam hati dan hidup kami. Terima kasih Bapa.
Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Haleluya. Amin. Amin. Sobat Maestro, Anda baru saja mendengarkan program Bible and Coffee bersama Pendeta Glenn Latuheru dari GBI Glow Fellowship Center Bandung. Terima kasih atas perhatian Anda. Tuhan Yesus memberkati.